lagi bersama saya di YouTube channel kali ini. Seperti biasa, saya akan men-share poin-poin penting dari hasil review buku. Nah, kali ini saya akan men-share poin-poin penting dari hasil review buku ke-9, guys. Nah, kemarin-kemarin tuh yang pertama, kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Dan sampai saat ini masuk pada review buku ke-9, guys. Buku review buku ke-9 yaitu tentang hubungan sesama jenis, hukum, dan perubahan sosial. Nah, sebelum masuk pada penjelasan poin-poin penting dari review buku tersebut, seperti biasa saya akan memperkenalkan identitas saya sesuai dengan persyaratan rambu-rambu kuliah. Baik, nama saya Irene Putri Rambunuduweru dengan NIM 230-389, kelas C semester 3, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, angkatan 2020. Baik, sekian perkenalan identitas saya. Kita akan masuk pada penjelasan poin-poin penting dari review buku. Nah, poin yang pertama yaitu tentang peran Pengadilan Manusia Eropa, HAK, dan Uni Eropa dalam kaitannya dengan perlakuan terhadap hubungan pasangan sesama jenis. Nah, di sini dari poin yang pertama ini mempunyai tujuan penting dari koleksi yang diedit di era Brexit adalah untuk mempertimbangkan secara kritis peran yang dapat dimainkan oleh ECTHR dan Uni Eropa atau UE dalam pengobatan dari hubungan pasangan sesama jenis. Posisi ECTHR menunggu konsensus untuk dikembangkan sebelum mewajibkan negara-negara yang terkait kontrak untuk melegalkan pernikahan sesama jenis, dikontraskan dengan kemungkinan Uni Eropa di bidang ini. Baik, kemudian kita akan masuk pada poin yang kedua yaitu tentang jalan berbeda menuju legalisasi pernikahan sesama jenis. Nah, di poin yang berikut ini menganalisis mengenai perdebatan tentang manfaat relatif dari jalan yang berbeda menuju melegalkan pernikahan sesama jenis. Sementara ada metode berbasis pengadilan yang diadopsi oleh AS Mahkamah Agung di Oberzenneveld v. Hedges. Tepat karena kurangnya konsensus di Kongres pada saat itu. Metode ini telah banyak dikritik karena mengakibatkan sebuah perampasan telanjang dari fungsi legislatif. Kemudian yang lain merekomendasikan metode legislatif karena memungkinkan pengakuan terjadi secara demokratis daripada secara hukum, seperti menunjukkan bahwa kontras yang nyata antara metode legislatif dan berbasis pengadilan tidak boleh dilebih-lebihkan. Dia menyimpulkan bahwa sebenarnya kesamaan dalam sinergi antara legislator nasional dan pengadilan konstitusi perlu diakui. Baik, poin yang ketiga yaitu tentang keluarga pelangi. Nah, di pembahasan yang ketiga ini sedikit menarik ya guys, di mana dari penjelasannya di sini bahwa anak-anak dari hubungan pasangan sesama jenis itu disebut sebagai keluarga pelangi, sering menghadapi berbagai tantangan hukum. Nah, Trifonido menggambarkan kemungkinan hubungan sistem UE lebih jauh dengan menganalisis status warga negara Uni Eropa saat ini dan keluarga pelangi untuk bergerak bebas di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Kemudian di sini ada salah satu ahli yang meneliti perubahan sosial dalam keluarga pelangi dengan mengacu pada contoh dari budaya kontemporer untuk menggambarkan poin yang dibuat. Dia menganggap penerimaan sosial dari hubungan sesama jenis dan penggunaan bantuan manusia, metode reproduksi untuk memberikan orang tua sesama jenis anak-anak yang terkait secara genetik,
Tantangan ini telah mempengaruhi peran penting ibu pengganti dalam membantu laki-laki pasangan sesama jenis untuk memiliki maksudnya untuk ayah keturunan yang terkait secara genetik. Kemudian poin yang keempat yaitu tentang pentingnya kemitraan sipil dalam sebuah era pernikahan sesama jenis. Nah, di sini ketika kemitraan sipil adalah satu-satunya status formal yang tersedia untuk pasangan sesama jenis, ini dikritik karena mengurangi orang-orang LGBTQ+ dan pasangan sesama jenis menjadi status kelas 2. Persekutuan sipil tidak cocok bagi mereka yang melihat pernikahan sebagai status istimewa dan pilihan. Kemudian perbandingan dibuat dengan yang pertama, perlakuan terhadap orang Afrika sampai Amerika di AS dan rezim apartheid di Afrika Selatan. Di era pernikahan sesama jenis, perdebatan terus berlanjut seputar apakah kemitraan sipil adalah lembaga yang berharga dalam dirinya sendiri atau apakah itu satu-satunya nilai batu loncatan dalam perjalanan menuju pernikahan sesama jenis, memberikan waktu untuk menyesuaikan opini publik. Nah, sekian. Sekarang kita akan masuk pada poin yang kelima, yaitu tentang dasar-dasar heteronormatif dari pernikahan sesama jenis. Nah, di sini ada salah satu seorang ahli yaitu Lisa Dujan berpendapat bahwa pernikahan sesama jenis berarti bahwa asumsi heteronormatif yang dominan tidak dipertanyakan. Hal ini mencerminkan fakta bahwa orang di dalam komunitas LGBTQ+ tetap terpecah tentang apakah pernikahan sesama jenis adalah tujuan yang positif. Kemudian feminis juga enggan untuk merangkul pernikahan dengan asosiasi negatif yang sudah berlangsung lama untuk wanita yang termasuk. Kemudian di sini salah satu ahli juga menginterogasi dasar-dasar heteronormatif pernikahan yang terus memimpin pertanyaan tentang realitas kesetaraan pernikahan bahkan setelah pernikahan yang setara undang-undang di yurisdiksi studi yang dipilih Roy dan Inggris dan Wales. Kemudian poin yang keenam tentang pertimbangan perlunya kedua perubahan sosial dan hukum interaksi di antara mereka. Di sini membahas bagaimana Donovan menggunakan studi kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan dalam LGBTQ+ hubungan untuk membahas realitas hidup untuk orang-orang LGBTQ+ dan pasangan sesama jenis mengikuti undang-undang baru ini dalam mempertimbangkan hubungan timbal balik antara opini publik dan perubahan hukum. Cendekiawan inkrementalisme menetapkan langkah demi langkah proses atau dikenal sebagai teori perubahan kecil. Kemudian statistik menunjukkan korelasi antara opini publik yang menguntungkan dan perubahan hukum untuk mencapai perubahan sukses jangka panjang. Aloni mengkritik teori inkremental dalam kaitannya dengan legalisasi pernikahan sesama jenis. Kemudian poin yang ketujuh yaitu tentang pengakuan hubungan sesama jenis pasca Jepon. Nah, di sini ada pertanyaan tentang undang-undang kemitraan sipil. Ini menarik karena koalisi mengaku berkomitmen untuk memperkenalkan mengingat kerja grup on domestic partnership of their paper dan banding Jepon. Kemudian di sini memang makalah opsi menyimpulkan bahwa kemitraan sipil penuh adalah yang terbaik.
mode pengakuan hubungan untuk pasangan sesama jenis, karena pengenalan pernikahan sesama jenis cenderung rentan terhadap tantangan konstitusional. Namun rekomendasi ini diterbitkan pada tanggal 28 November 2006. Nah, beberapa minggu sebelum keputusan pengadilan tinggi di Japan yang tampaknya mengabulkan keunggulan legislatif dalam menentukan makna pernikahan. Kemudian di sini ada lagi salah satu ahli, yaitu Dune GS. Ia mengatakan bahwa penilaian pasti membatalkan apa yang seharusnya menjadi rekomendasi yang masuk akal, karena itu tentu saja menyeratkan bahwa pengadilan harus melakukan pembatasan yang cukup besar dalam memilih persepsinya sendiri tentang norma-norma masyarakat daripada yang ditunjukkan dalam instrumen hukum. Putusan Duneji menyerahkan masalah pernikahan sesama jenis ke legislatif. Pengucapan seperti itu menunjukkan bahwa pemerintah pada gilirannya menunggu perkara yang akan diputuskan di tingkat Mahkamah Agung. Memang hasil dari semua keliaran ini adalah bahwa pada saat itu tidak ada cabang pemerintahan yang mau bertanggung jawab untuk membuat apa yang tidak diragukan lagi akan menjadi signifikan perubahan sosial. Kemudian model pengakuan berarti bahwa pernikahan sesama jenis asing diakui sebagai pernikahan, meskipun hukum domestik tidak mengizinkan pernikahan ini terjadi dirayakan di wilayah negara yang bersangkutan. Diakui meliputi baik pengakuan atas segala akibat perkawinan maupun pengakuan atas status pasangan untuk tujuan terbatas. Nah, sekian dari penjelasan poin-poin penting dari hasil review buku ke-9 ini. Semoga dapat bermanfaat ya guys. Oke, thank you.